Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kemudian penghormatan kepada al-alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin serta ulama yang muktabar. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencantumkan satu ayat, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati perbuatan zina. Karena bahwa sesungguhnya zina merupakan satu perbuatan yang sangat keji dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau dekati. Saat Allah berfirman, tidak Allah mengatakan jangan kamu perbuat akan zina. Artinya Allah melarang jangan engkau dekati. Jangan engkau dekati beda dengan kata-kata jangan engkau berzina. Mendekati saja Allah melarang, apalagi berzina. Kemudian zina itu terbagi menjadi dua bagian. Ada zina yang diperbuat oleh sesama lajang, ada zina yang diperbuat oleh orang yang tidak lajang lagi. Artinya lelaki sudah menikah, perempuan pun sudah menikah. Bila seorang pemuda dan pemudi, artinya yang masih lajang, mereka melakukan perbuatan zina, Allah menyuruh kepada pemimpin ataupun qadhi untuk merajam orang tersebut atau mencambuk orang tersebut. Mencambuk dengan 100 kali gilikan. Itu bila yang berzina adalah orang yang masih lajang. Namun bila yang berzina ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Orang yang sudah berkeluarga artinya mereka sudah memiliki istri, mereka sudah memiliki suami, maka orang tersebut Allah perintahkan kepada qadhi untuk mengambil wanita dan laki-laki tadi, menanam di simpang jalan. Di simpang jalan, siapa yang lewat disuruh lempar dengan batu sekuat tenaga. Bila ada yang lewat, lemparkan dengan batu terhadap orang yang berzina tersebut. Orang yang berzina tersebut ditanam, yang nampak hanyalah sekedar kepala. Kita lempar orang tersebut pakai batu sekuat tenaga. Sampai kapan mereka harus dilempar? Ini sampai orang yang berzina, yang bersuami dan beristri tadi sampai mati. Namun yang tadi yang masih lajang, bila berzina dicambuk dengan 100 kali, maka bila dia sesudah dicambuk masih hidup, bawakan dia ke rumah sakit, lalu obatilah dia. Tapi orang yang berzina sudah berkeluarga, Allah perintahkan untuk melemparkan dia dengan batu sampai dia mati. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apakah boleh melakukan yang namanya pacaran? Pacaran tersebut pacaran di dalam bulan puasa. Karena yang disebut dengan pacaran itu bisa kita artikan adalah mukaddimah daripada zina. Mukaddimah zina maknanya adalah permulaan daripada zina. Namun
pacaran baik di dalam bulan puasa ataupun selain dalam bulan puasa ini disepakati haram. Karena apa? Berdasarkan ayat tadi bahwa sesungguhnya pacaran adalah mendekati yang namanya akan zina, mukaddimah daripada zina. Maka oleh sebab yang tadi, berhubung ada ayat yang mengatakan wala taqrabu zina, inilah penyebabnya dilarang pacaran, baik di dalam bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Namun yang jadi pertanyaan, batalkah puasa orang yang berpacaran? Satu pendapat mengatakan langsung batal puasa sekaligus haram. Namun ada pendapat lain, pacaran yang bagaimana? Apakah pacaran duduk berduaan, bersunyi-sunyian dan sebagainya? Itu yang haram dan batal puasa. Cuma ada pendapat yang menakwil daripada satu pendapat, pacaran yang bagaimana ini? Kadang orang hanya sekedar tidak berjumpa dan sebagainya. Cuma sekedar bisa kita katakan chat lewat HP sehingga membahas tentang hal yang negatif dan sebagainya. Ini puasanya tidak batal, akan tetapi pahala puasa tadi tidak ada. Pahala daripada puasa tidak ada. Kewajiban kita untuk berpuasa tertunai, namun tidak kita dapatkan pahala. Akan tetapi bila pacaran sampai bersunyi-sunyian, ini jelas puasa tidak sah, bahkan haram. Maka jauhilah yang namanya berzina, karena berzina tersebut bisa membawa efek yang sangat jauh dan sangat luas. Maka oleh sebab yang demikian, pacaran merupakan satu tingkah ataupun perbuatan yang bisa menyebabkan awal-awal daripada terjadi zina. Maka oleh sebab tersebut Allah melarang jangan engkau dekati akan zina. Oleh sebab ayat yang mengatakan jangan engkau dekati zina, maka oleh sebab itulah dilarang yang namanya pacaran atau haram yang namanya pacaran. Apalagi ini merupakan bulan puasa. Jadi alangkah baiknya kita menjaga baik pahala-pahala puasa kita agar tertunai ataupun kita dapati pahala puasa kita dengan baik. Tidak kita hancurkan pahala puasa kita dengan sebab pacaran tadi. Karena alangkahnya kita ini berpuasa tidaklah berpuasa hanya sekedar menahan diri daripada makan dan minum. Karena hal ini juga harus kita tahan. Dengan sebab kita menahan daripada hal ini, maka pun pahala pasti kita dapati. Karena arti sendiri daripada puasa adalah menahan diri daripada segala hal, baik daripada makan dan minum ataupun menahan diri daripada hawa nafsu. Maka alangkah baiknya jangan kita dekati dulu yang namanya pacaran. Maka mudah-mudahan ini merupakan satu bahan renungan untuk diri kita pribadi atau untuk keseluruhan, agar kita mendapatkan satu pahala yang bulat, mendapatkan satu pahala yang besar yang kita miliki kesempatan pada bulan suci Ramadan ini. Maka kesimpulan adalah pacaran itu diharamkan, apalagi di dalam bulan puasa. Maka mudah-mudahan kita dapat menegah diri daripada perbuatan yang keji ini, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi diri kita dari berbagai macam maksiat-maksiat badan ataupun maksiat-maksiat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan pula Allah mengampuni atas segala dosa yang telah kita perbuat dari bermacam segi. Allah ampuni, karena keampunan Allah yang sangat luas. Kita apabila telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dari segi manapun,
kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat, dan mudah-mudahan bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula Allah selalu menjaga diri kita daripada segala maksiat. Jadi cukuplah sekian pembahasan daripada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mohon diperbaiki kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.